Yohanes 3 ayat 13 sampai 17. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Sampai di sana, yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Haleluya. Ibu Bapa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita melakukan sebuah kesalahan? Sering di antara kita, saya percaya tidak ada yang luput dari kesalahan. Konon katanya, manusia itu tempatnya berbuat salah, berbuat keliru. Ingat-ingat, terakhir kapan kita melakukan kesalahan? Kesalahan yang fatal tentunya. Bukan kesalahan yang mungkin biasa-biasa saja, kesalahan ngambil garam yang diciduk, gula misalnya. Bukan itu. Tapi kesalahan yang cukup serius. Kita bayangkan ya, ketika kita melakukan itu, lalu orang-orang di sekeliling kita reaksinya seperti apa? Ketika kita melakukan kesalahan. Dan kira-kira apa yang kita inginkan? Apakah orang-orang itu langsung menghakimi, menuding kita? Kamu salah. Seharusnya kamu tidak melakukan ini. Kok begitu saja tidak bisa? Kalau orang bereaksi atas kesalahan kita seperti tadi, perasaan kita gimana? Terima kasih ya, sudah mengingatkan saya. Anda adalah sahabat yang sejati. Tidak apa-apa kok. Justru saya menginginkan, kalau saya salah, Anda menegur seperti itu. Tetap di hati ini ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak ketika kesalahan itu langsung dituding, dihakimi, mungkin dicaci maki. Bandingkan dengan ini. Saya melakukan kesalahan. Serius. Ada sahabat Anda datang. Lalu perlahan-lahan dia mendengarkan kenapa kita melakukan kesalahan, lalu ia mendampingi kita, menolong untuk menunjukkan pekerjaan atau cara sebenarnya yang benar seperti ini. Ayo, saya temani.
kita melakukannya yang lebih baik, yang lebih tepat, enakan mana? Ketimbang yang tadi langsung menuding dengan ada seorang teman yang mendengarkan kita, yang mau bersama-sama dengan kita mengerjakan yang baik, yang benar. Terus mendampinginya. Mendingan mana sih? Mendingan yang ini. Hati kita merasa tenang. Kita tidak dipojokkan. Kita tidak dihakimi. Nah, kalau kita ingin diperlakukan seperti itu, bagaimana kita bertindak juga kepada orang lain? Anak kita bisa salah kan? Suami kita, istri kita, cucu-cucu kita. Biasanya kalau mereka salah, reaksi paling cepat apa yang kita lakukan? Seperti yang pertama tadi kan? Menuding, menghakimi, menunjuk, memojokkannya. Ayo lo ngaku, kamu salah. Nah, ibu bapak sekalian, kita melihat bagian bacaan Injil ini, ternyata Yesus memilih cara yang kedua itu. Cara yang pertama sudah ditunjukkan jelas oleh Yohanes Pembaptis ketika ia datang. Ia menegur orang berdosa, "Hai kamu keturunan ular beludak, kamu harus bertobat. Kalau tidak, kapak sudah tersedia di bawah akar pohon. Kamu akan ditebang habis." Ngeri kali ya. Yesus tampil dengan cara yang berbeda. Tujuannya sama, supaya orang itu sadar akan dosanya, kesalahannya, lalu berbalik kepada Allah, menerima anugerah Tuhan itu. Jadi bacaan Injil hari ini kita bisa melihat khususnya dalam ayat 17 apa? Ayat 17 mengatakan di situ, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Tidak heranlah kalau kemudian Yesus bisa masuk, menerima, merangkul orang-orang yang sudah diplot, dikelompokkan, ini pendosa, para pelacur, pemungut cukai, orang-orang yang sakit yang diponis ini karena kutukan Tuhan. Dia merangkul semuanya. Dia menjadi sahabat bagi semua orang. Lalu perlahan-lahan Yesus menunjukkan jalan yang benar. Dia peduli pada kemanusiaan yang rapuh itu, yang mudah tergerus oleh dosa. Dia menjadi teman. Dia masuk dalam setiap komunitas itu. Dia mengajarkan tentang cinta kasih. Bukan hanya mengajarkan, dia mempraktekkan. Begini loh cinta itu. Dia menyentuh tangan orang kusta yang oleh semua orang dihindari karena najis. Dari jauh saja orang itu harus berteriak, najis, najis, jangan dekat-dekat. Tapi Yesus menyentuhnya. Dia memulihkannya, menyembuhkannya. Orang yang buta datang kepadanya. Betul, dia mengaduk-ngaduk jarinya dengan tanah, mengoleskannya. Kembali dia menyentuhnya. Dan setelah ia melakukan itu, pergilah.
imanmu menyelamatkan engkau. Perempuan yang berzina sudah siap-siap dirajam nih. Artinya sudah batu di tangan mau dilemparkan. Datang kepada Yesus sujud. Apakah Yesus menghakimi? Tidak. Ketika semua mata menuju kepada dirinya, dan juga termasuk si perempuan yang ketakutan itu, apa yang Yesus lakukan? Silakan, barang siapa tidak berdosa, lempar duluan. Satu persatu mereka mundur. Karena tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Lalu Yesus meneguhkannya dan mengampuninya. Dan dia mengatakan apa? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Caranya itu menyelamatkan. Menjadi sahabat, menjadi teman orang berdosa. Tetapi harus kita ingat bahwa dia juga serius dengan dosa, tidak kompromi dengan dosa. Maka setelah tahu, mengerti tentang anugerah Allah yang ajaib, Yesus membiarkan orang itu untuk pergi. Dan ia mengingatkan jangan berbuat dosa lagi. Nah, jalan seperti ini nih, cara seperti yang Yesus peragakan, itu menuntun orang kepada Bapa, kepada hidup yang kekal. Jadi bukan hanya sekedar ngomong aku percaya saja. Aku percaya Yesus, nanti aku masuk surga. Bukan perkara sederhana itu. Tapi jalan cara yang dipraktekkan oleh Yesus inilah yang seharusnya kita ikuti. Kita salah, ada yang menemani. Yesus mendampingi kita, mengerti keluh kesah kita, mengerti kesalahan kita. Dan ia mau jadi sahabat, menemani kita. Ayo kita berjalan bersama. Cara Yesus berjalan bersama dengan kita yang menjadi sahabat orang berdosa, itulah yang akan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Masalahnya, kita mau enggak diajari oleh Yesus? Mau tidak berjalan bersama-sama dengan dia? Mau tidak hidup menempel dengan dia seperti pokok anggur itu? Jadi orang Kristen jangan part-time, tapi terus-menerus nempel, tinggal di dalam dia, menein di dalam dia. Jadi engkau akan berbuah. Tidak hanya kehidupan kekal, tetapi cara kita hidup nantinya berbuah manis, jadi berkat juga untuk orang lain. Nah, disitulah kita boleh memahami, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Melalui aku ini adalah jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan bersama dengan Tuhan Yesus pasti akan membuat pikiran kita akan berubah. Tutur kata kita akan berubah. Sikap tingkah laku kita akan berubah. Apakah perubahan itu nyata dalam hidup kita? Anda dan saya yang tahu dalam diri kita sendiri. Nah, kembali tadi ke pertanyaan di awal. Kita semua tidak suka dihakimi walaupun itu salah. Teguran semanis apapun juga mungkin akan tidak nyaman di hati. Marilah jalan seperti Tuhan Yesus. Peragakan nih firman ini. Ketika ada orang yang salah,
Orang yang keliru, betul harus ditegur. Tapi bersediakah kita jadi teman? Jadi teman yang merangkul, teman seperjalanan. Teman seperjalanan yang akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang kekal itu. Saya kira pasti kita semua bisa melakukannya. Oleh karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus kan? Sudah tahu caranya dia mengajar. Sudah mengerti bagaimana ia mengasihi kita. Tinggal kitalah yang berbagi kasih dengan sesama. Biarlah Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam kesadaran bahwa kami adalah orang berdosa. Tetapi cintamu pasti jauh lebih besar dari dosa itu. Sehingga Engkau dapat mengampuni kami. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Akan tumbuh di batang-Mu sehingga kami akan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa Surgawi, sertai kami terus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.